Justru kalau aku lihat ya sekarang di market itu kecenderungannya pingin bayarnya cepet selesai. Kitanya yang bayarnya gitu Iya, ya? mungkin Oh, oke. mungkin ini terkait juga dengan uh, uncertainty of the Yes. future ya. Jadi kayak, oh dulu tuh gue dijanjiin gini gini gini, kan kita nggak pegang omongan gitu. Ya ini kan Beneran sama kayak dating ya. Halo teman KBR, selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Ini adalah bagian dari trilogi, ada total 3 episode. Terus kita ngomongin asuransi. Kalau udah nonton 2 sebelumnya, bagus. Kalau belum, nonton dulu, sekalian tambah yang ini. Khusus kali ini kita mau ngomongin appetite market. Apa sih yang market sukain atau cari sekarang ya trennya kalau ngomongin asuransi gitu ya. Terus waktu yang tepat kapan ya kan untuk beli asuransi. Paham bahwa segera mungkin lebih baik, tapi kan kehidupan mungkin ada aja tantangannya, nanti harus di-adjust. Yuk kita ngobrol sekali lagi sama teman kita, Head of Product Development and Management Sequis, Mbak Wina Indah Lestari. Hai Wina. Hai. Gas terus. Kita tadi udah ngomongin di 2 episode sebelumnya adalah the importance gitu ya. Terus bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi sekarang mau lihat tren di pasar sih, di market. Kita tahu ekonomi tuh lagi menantang. Jadi mungkin setiap orang tuh harus reprioritizing gitu. Kayak prioritas tiap orang tuh, tiap rumah tangga, keluarga tuh berubah. Nah, apa yang dirimu dapatkan dari research di market saat ini? Oke. Justru kalau aku lihat ya sekarang di market itu kecenderungannya pingin bayarnya cepet selesai. Kitanya yang bayarnya gitu Iya, ya? mungkin ini terkait juga dengan uncertainty of the future ya, gitu mungkin lagi. ya. Jadi kayaknya mampu nggak ya gue kalau misalnya nih sampai 20 tahun bayar segini, masih ada nggak kerjaan gue atau apa. Mungkin ada kekhawatiran itu. Jadi kecenderungannya sekarang itu pengennya bayarnya lebih singkat. Kemudian cari yang biasanya tuh ada beberapa request lah ya. Jadi kayak market itu sekarang lebih tertarik dengan produk yang bisa memberikan cash benefit di masa hidup gitu. Iya. Itu yang lebih tertarik gitu. Mungkin ya kembali lagi in this economy gitu ya. Jadi relate dengan itu juga sih mungkin ya. Jadi berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu, masih ada manfaat dari asuransi, mungkin itu. Nah ini kalau kita ngomongin market, tapi kembali lagi nih Puri ya, jangan sampai kita terjebak juga dengan kebutuhan. Bukan sih, ini bukan kebutuhan sebenarnya ya. Jangan terjebak dengan iming-iming atau manfaat asuransi yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ya itu kayak ini nice to have sih gitu. Mungkin ini bukan yang utama sih gitu. Tapi kalau misalnya ini yang utama ya nggak apa-apa gitu. Cuma jangan sampai salah ambil aja, karena biasanya banyak orang juga ikut tren aja ya. Kayak lagi rame produk itu bisa ini loh, nanti kamu untung loh gini-gini gitu. Iya. Tapi kita ternyata kesehatan kita belum tercover gitu kan. Jadi ternyata bukan itu sebenarnya kebutuhannya gitu. Jadi kita harus set priority juga gitu. Oke, sekarang prioritas ya. In this economy lagi ya. Kesehatan dulu, jiwa dulu. Nah ini sulit nih. Atau kasih ini kayak pro con. Jadi kita bisa assess sendiri di rumah yang lagi sekarang nyatet nih gitu nonton. Jadi sebenarnya tuh harusnya itu jiwa dulu, harusnya harusnya, karena jiwa itu apabila terjadi sama kita, tutup usia, resikonya semua tertutupi lah ya, resiko finansial dengan tidak adanya kita di dunia ini. Itu aman gitu. Tapi kita mesti lihat juga kondisi kita masing-masing gitu ya, apalagi kalau misalnya kita baru awal kerja atau misalnya kita juga
tidak punya privilege tertentu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gitu ya, utamakan asuransi kesehatan gitu. Jadi apabila terjadi resiko apapun terhadap kesehatan kita gitu ya, kita tercover. Dan itu kan kemungkinan terjadinya lebih besar ya. Gitu. Kita bisa sakit kapan aja. Jangankan sakit, mungkin kecelakaan yang tidak terduga gitu ya. Nah, itu biasanya urutannya. Jadi tergantung ke kitanya sendiri. Dan itu mungkin nih sekalian nih ya buat teman-teman, kita harus review juga. Terutama apabila ada terjadi event dalam kehidupan kita. Event dalam kehidupan itu apa sih? Seperti menikah. Punya anak, atau anak sekolah, atau kita rencana mau pensiun. Nah, hal-hal seperti itu kita harus review juga nih perlindungan kita, karena mungkin waktu kita buka dulu umur 22 gitu ya, awal kerja, mungkin itu sudah tidak cukup untuk cover kita dalam kondisi sekarang kita sudah orang tua anak 2 misalnya gitu ya. Itu berbeda gitu. Kita harus pikirin juga, haruskah kita upgrade ya? Apakah ini mencukupi untuk keluarga saya kalau saya terjadi kenapa-napa gitu. Nah, itu jadi itu harus dicek kembali. Kemudian kebutuhan. Kita belum masuk kayak asuransi penyakit kritis ya. Itu kan ada lagi tuh, itu beda lagi ya. Jadi kesehatan jiwa, ada juga penyakit kritis. Jadi kalau terjadi penyakit kritis, perusahaan asuransi akan membayarkan lump sum, santunan gitu ya. Langsung turun di saat itu. Langsung. Saat ada masa tunggunya juga nggak? Ada, tetap ada. Biasanya masa tunggu itu 6 bulan sih, 6 bulan sampai 12 bulan biasanya gitu. Tetap gitu. Penyakit jadi itu urutannya. Nah, menarik banget. Aku juga ngelihat ada profil gini, katakanlah seseorang secara karir atau pendapatannya sudah bisa dialokasikan lebih bermacam-macam, kan 30 something. Ketika dia 30 something, dia juga punya tanggungan dependen tuh bukan dari anaknya, tapi justru dari orang tuanya. Yang bisa jadi mereka-mereka, beliau-beliau ini, orang tua yang kita sayang tuh nggak punya pemahaman finansial kayak kita sekarang kan. Jadi beliau-beliau itu baru mengandalkan asuransi kantor, yang begitu pensiun bingung kan. Kalau menggunakan katanya Wina kan, ya makin tua makin telat dong gitu. Nah, tapi mungkin memang pemahamannya belum ada. Kita sebagai anak mau ngelindungin dong. Bisa nggak kita pakai si asuransi penyakit kritis untuk orang tua kita? Bisa sih, sebenarnya bisa aja. Tapi memang it come with a price ya. Nah, pisan. Coba dijembreng entah gimana nyamannya ya, range atau kita lihat juga profil orang tua kita dan kitanya sendiri gitu. Gimana sih yang pas? Jadi memang kalau di cover bisa apa enggak, sebenarnya itu semuanya bisa-bisa aja ya. Kalaupun sejelek-jeleknya kayak misalnya nih udah punya penyakit yang berat banget, itu pun bisa kita kecualikan sebenarnya. Jadi coverage itu untuk semuanya kecuali penyakit tersebut misalnya, itu juga bisa aja sebenarnya. Tapi pasti preminya itu tidak standar, pasti, karena kan resikonya sudah lebih tinggi gitu ya. Yang asuransi tanggung juga harus lebih tinggi gitu. Nah, jadi memang nih kayaknya mungkin generasi kita dan teman-teman yang berikutnya mungkin ini masih menjadi permasalahan yang sama ya. Jadi mungkin orang tua kita atau generasi di atas kita itu mungkin dulu belum terlalu paham dengan asuransi, atau punya pun hanya yang standar aja gitu ya. Tidak pernah upgrade juga, dan sekarang mungkin nggak cukup gitu ya. Nah, adalah sebutan sandwich generation kan. Betul. Angkat tangan di sini siapa sayang. Menyerah nih maksudnya. Melambaikan pada kamera tapi tidak bisa menyerah dalam hidup. Ya kan, kita maju terus aja. Lanjut ya. Oke. Jadi mau nggak mau ya. Memang itu adalah beban yang harus kita tanggung di generasi ini, mau nggak mau gitu. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman orang tuanya masih pada sehat. Ya, coba betul, mungkin bisa dilihat batas usia masuk itu, sebenarnya ada batas usia masuk.
asuransi kesehatan tuh ada. Oh, maksimalnya Maksimal gitu. Berapa tuh? Biasanya 65 tahun. Maksimal tuh. Ya. Begitu 65 nggak bisa. Nggak bisa, Oh udah nggak bisa di no. cover. Ayo, gitu. ayo kita cek untuk yang masih bisa. Ayo. Ya, biasanya tuh ada limitnya lah ya, tergantung produknya. Baik. Nah mungkin kalau masih dalam limit usia yang memungkinkan dan mudah-mudahan masih sehat, bisa direview sih. Coba dihitungkan dulu gitu ya, dihitungkan ini preminya berapa, coverage yang bisa diberikan tuh berapa gitu. Belum terlambat. Siap. Berarti sekarang perlu deep talk nih sama orang tua kita sambil dicek nih gitu ya, sebelum usia 65. Nah, ini juga dalam prakteknya, entah itu ada yang curcol di sosial media, ada aja nasabah itu yang nyesel beli premi dengan berbagai faktor. Penyesalan apa yang paling sering muncul dari sisi pemegang polis? Ayo, biar kita tidak menjadi mereka-mereka lagi, tidak terulang kasus-kasusnya gitu. Silakan. Itu biasanya sih ketidakpahaman aja sih terhadap apa yang dibeli. Oke. Dan biasanya banyak orang tuh memegang omongan ya. Jadi kayak, oh dulu tuh gue dijanjiin gini, kan kita nggak pegang omongan gitu. Ya ini kan Beneran sama kayak dating ya. Kamu lihat lambenya aja tertipu gitu ya. Harus lihat kontrak gitu ya, atau hitam di atas putihnya. Ya betul, ada Oke. hitam di atas putihnya. Itu biasanya sih yang paling banyak kesalahpahaman gitu ya. Karena memang kita akui untuk polis tuh bahasanya mungkin untuk beberapa orang sulit gitu ya, karena itu bahasa legal. Tapi emang harus begitu untuk jelas. Karena kalau ada apa-apa ini bisa sampai, ini kan legal base ya, kita bisa sampai pengadilan dan seterusnya gitu. Jadi itu yang harus menjelaskan banget apa benefit yang diberikan kepada nasabah. Nah itu yang biasanya beda pemahaman itu sih. Jadi dia merasa saya udah bayar harusnya begini, harusnya atas dasar apa nih harusnya ini ya gitu. Benar. Oke, ini mau membandingkan perbedaan nyata antara misalnya yang baru sign up di usia 20, 30, 40 sama 50. Gitu. Aku pengen tahu behavior change-nya aja sih gitu. Jelas kalau misalnya 20 baru mulai kerja kan, itu tadi kita udah ngobrolin di 2 episode sebelumnya, mungkin kemampuan dia secara ekonomi belum stabil. Tapi begitu udah yang 30, 40, 50, apa yang dirimu lihat di market dan appetite? Oke. Kalau usia muda biasanya nggak neko-neko. Mereka itu lebih mau basic aja. Basic coverage aja gitu. Kesehatan nih berarti kesehatan aja. Cuma kalau sudah berkeluarga biasanya baru mikirin jiwa tuh. Iya sih bener. Ya kadang-kadang diri sendiri aja. Kadang anak muda gitu nggak mikirin mati mah mati aja mikirnya gitu ya. Yolo. Aduh, anak makan obat tuh kan. Oh ya nggak boleh gitu. Tapi ya itu behaviornya. Ya gitu, behaviornya 20-an. begitu gitu. Nah biasanya kalau sudah mulai mature itu mulai diversifikasi gitu ya. Jadi diversifikasi ini bukan hanya instrumen lain aja, tapi di asuransi sendiri itu juga sudah mulai diversifikasi gitu. Apa aja tuh jadi jadinya? Misalnya nih ya, asuransi ini kan bisa dimanfaatkan untuk persiapan misalnya edukasi anak sekolah ya. Kemudian misalnya persiapan untuk kita pensiun. Itu bisa juga gitu. Menarik ya? Bisa ditaruhnya di mana? Jadi tetap di asuransi, tapi kan dia punya manfaat gitu ya, manfaat yang keluarnya misalnya ketika nanti kita pensiun, kita akan menerima 100% uang pertanggungan. Jadi uang pertanggungan itu keluarnya bukan hanya ketika kita meninggal, tapi ketika kita pensiun misalnya umur 55 gitu ya, itu turun juga gitu. Nah produk-produk seperti ini kan mungkin cocok untuk yang lagi mempersiapkan pensiun gitu ya. Jadi memang penyebaran dari kayak produk itu sendiri itu
berdasarkan usia itu pengaruh juga gitu. Jadi sesuai kebutuhannya lah gitu ya. Kebutuhannya tuh seperti apa gitu. Menarik. Pokoknya kan yang udah pasti ya udah jiwa dan kesehatan itu udah pasti. Tapi menariknya perkembangannya jadi bisa ke pendidikan. Bisa ke pendidikan, bisa ke pensiun. Kadang ada yang cuma iseng aja sih. Waris tadi episode kemarin waris. Iya, ini gitu. Ada yang kayak misalnya nih. Apa nih isengnya? Jadi kan kita memang ada yang untuk jangka pendek ya, ada yang 10 tahun aja. Kita nanti kembalikan sekian persen lah gitu ya dari total premi yang dibayar. Gitu. Jadi misalnya nih ya, punya cita-cita pengen jalan-jalan. Iya. Ya, nggak tahu kapan, nggak tahu gimana, lihat entar gitu. Tapi in the meantime, sepertinya saya juga butuh proteksi. Ya, kayaknya proteksi gua ini masih kurang deh gitu. Kemarin ada sih, tapi kayaknya kalau bisa nambah oke juga. Dalam jangka waktu 10 tahun ini bisa saya naikkan misalnya menjadi 500 juta. Saya naikin 500 juta dalam 10 tahun. Tapi kalau dalam 10 tahun ini tidak terjadi resiko, ya kayaknya saya balikin jumlah sebelumnya. Jadi misalnya nih, dulunya dia udah punya 500. Dia beli produk yang 10 tahun ini 500 lagi. Jadi kan dia punya perlindungan jadi 1 miliar ya. Nah, kalau dilihat-lihat nanti ketika saya sudah umur 10 tahun ke depan, kayaknya saya sudah nggak perlu pertanggungan sebesar itu. So it is a temporary, ya sama assured. Jadi uang pertanggungannya tuh ada pertambahan selama 10 tahun ini. Jadi mungkin 10 tahun ini anakku masih sekolah, aku masih bikin usaha. Kalau terjadi apa-apa resiko untuk keluarga besar gitu. Jadi ambil dulu. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, akan ada kayak pengembalian preminya dengan returnnya diberikan kepada kita gitu. Oke, menarik banget ya. Tapi itu jangan sampai ini kita lagi fase riset gitu ya. Orang yang udah tersier kita jadikan primer gitu kan ya. Harus berjenjang gitu kepentingannya. Nah, ini sering juga pengamatan aku pribadi ya. Orang tuh baru tahu pentingnya asuransi setelah ada kejadian gede banget. Ya kecelakaan atau misalnya dia dirawat, udah lewat kan, maksudnya kalau menyesali mah udah lewat gitu. Tapi kita mau lihat ke depannya, apa yang dirimu bilang, apakah ya udah sih beli walaupun mungkin sekarang preminya udah nggak kayak dulu gitu, atau mungkin ada opsi-opsi lain untuk dimaksimalkan? Jaga gaya hidup nggak cukup ya. Nggak cukup. Jadi reality yang pahit. Ya, jadi karena resiko hidup itu sebenarnya tidak bisa kita hindari, selalu ada gitu ya. Tinggal kita kena apa enggak. Kita preventif itu oke. Kayak misalnya saya makan sehat, olahraga teratur, tidur teratur, ya itu tindakan preventif dari kita. Tapi namanya resiko itu bisa terjadi kapan aja, dan impactnya itu bisa besar bisa kecil, kita juga nggak tahu. Jadi sebenarnya ini hampir pasti terjadi. Ada juga resiko tua. Itu juga resiko hidup. Kayak kita pasti menua, kita pasti meninggal gitu kan. Itu kan sebenarnya resiko hidup yang harus kita lihat. Ini bisa berdampak terhadap finansial juga, dan pasti terjadi loh sebenarnya gitu. Jadi menurut aku sih ya, asuransi itu penting banget untuk membantu kita. Bahkan mungkin produk asuransi yang kita beli mungkin tidak cukup, bisa juga terjadi. Tapi paling enggak kita tuh punya ada yang membantu ya. Ya safety net itu. Ada safety netnya gitu, sehingga ketika kita sehat kembali atau kita bisa melanjutkan aktivitas kita tidak terganggu dengan beban masa lalu gitu ya. Gitu. Jadi menurut aku apapun yang terjadi penting banget sih asuransi itu. Asuransi itu pegang, harus punya untuk menjaga kita dari resiko-resiko kehidupan yang mungkin berdampak finansial untuk kita dan orang-orang di sekitar kita tentunya.
gitu. Ya di titik manapun kita, ayo jangan dinanti-nanti gitu ya. Betul. Oke. Ini makasih banget sih. Ini kalau teman KBR baru lihat yang episode ini sekarang, coba lihat 2 yang lainnya. Tapi seperti biasa ada nggak yang penting banget yang Wina mau ingetin lagi ke teman KBR? Mungkin aku pesan utamanya sih sebenarnya supaya kita semua menyadari pentingnya punya asuransi gitu. Ini bukan jualan ya, tapi ini fakta kehidupan sih sebenarnya. Pentingnya asuransi itu dalam financial planning kita gitu ya. Jadi asuransi itu adalah alat untuk memitigasi apabila resiko-resiko kehidupan terjadi sama kita. Jadi seperti kesehatan, kematian, sakit berkepanjangan, penyakit kritis gitu ya. Jadi ketika semua hal itu terjadi, asuransi ini hadir sebagai solusi untuk membantu kita dalam resiko finansialnya gitu. Nah, jadi ingat kembali teman-teman, coba di-review karena setiap orang pasti kebutuhannya beda, kemampuannya juga beda-beda gitu ya. Coba dilihat kembali seperti apa diri kita masing-masing, berapa orang yang dependen terhadap kita, itu mempengaruhi juga gitu ya. Coba dilihat kembali kemampuan kita berapa untuk menyisihkan untuk premi, karena produk asuransi yang efektif tentunya yang berkelanjutan ya. Gak bisa gas di depan doang. Gak bisa. Jadi coba dilihat kemampuan kita juga berapa, jangan juga over insured juga gitu ya. Barulah kita coba cari-cari produknya gitu. Jadi kembali ke diri kita dulu, baru cari produknya. Jangan cari produk dulu tapi nggak tahu maunya apa, butuhnya apa gitu. Iya lagi bener ya kan. Semua orang bisa terserah mau beli yang mana, tapi kan itu cocok sama kita atau enggak. Betul. Terima kasih Wina Indah Lestari. Ini tips-tipsnya. 3 episode cek semua. Saya Purya Endita. Terima kasih sudah bersama Uang Bicara. Bye. Bye.